Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Gas. Sebelum kami memulai presentasi kami, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, Wawan Surahman. Yang kedua, Hasriyadi. Yang ketiga, Ilham Ramli. Yang keempat, Arham Amri. Yang kelima, Muhammad Afgam Nurhak. Dan yang kelima, dan yang keenam, saya sendiri Muhammad Al-Ghazali. Oke. Baiklah, untuk materi yang pertama mengenai pengertian PLTG. PLTG merupakan pembangkit listrik tenaga gas yang memanfaatkan gas untuk memutar turbin dan generator. Turbin dan generator adalah dua benda dengan satu poros yang sama, dan di mana kita mengetahui bahwa turbin dan generator tersebut dikoppel sehingga jika turbin tersebut berputar, maka generator pun akan ikut berputar. Dan jika suatu generator berputar, maka akan menghasilkan beda potensial, dan di mana medan magnetnya tersebut akan menghasilkan energi listrik untuk menyuplai beban-beban yang ada. Tujuan dari pembangkit listrik tenaga gas ini yaitu untuk menyuplai permintaan listrik yang begitu tinggi, atau dalam sebuah kurva disebut dengan beban puncak, di mana pada beban puncak tersebut pembangkit yang ada tidak mampu menyuplai beban-beban listrik atau tidak mampu memenuhi permintaan listrik yang ada. Maka dibuatlah PLTG ini karena keefisiennya mampu memenuhi permintaan listrik di beban-beban puncak. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Wawan Surahman dengan NIM D0411711008. Saya akan menjelaskan bagian komponen PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas. Nah, dalam pembangkit listrik ada dua kategori komponen, yaitu komponen utama dan komponen penunjang. Nah, komponen utama pada PLTG ini terbagi atas 5, yaitu air intake section, compressor section, combustion section, turbine section, dan exhaust section. Nah, pada komponen utama yang pertama yaitu air intake section. Nah, dari artinya saja kita dapat mengetahui bahwa ini adalah bagian utama di mana masuknya udara ke pembangkit listrik tenaga gas. Jadi ini bagian pertama, masuknya udara ke bagian pembangkit listrik. Nah, jadi ini bagian pertama masuknya, dan sebagai penyaring kotoran. Kotoran itu dapat berupa debu yang terbawa dalam udara yang sebelum masuk ke air intake section. Nah, dalam air intake section ini juga terbagi-bagi lagi dalam beberapa bagian di dalamnya. Ada yang sebagai tempat masuknya udara ke peralatan PLTG ini, kemudian ada yang berfungsi sebagai pembersih debu-debu, ada juga yang berfungsi sebagai penyaring udara. Nah, ini penyaring udara juga terbagi dua, ada penyaring udara awal dan penyaring udara yang utama. Kemudian ada juga sebagai
pembagi udara yang namanya inlet Belmont, dan ada juga yang berfungsi sebagai mengatur jumlah udara. Nah, mungkin itu pada air intake section. Kemudian yang kedua pada compressor section. Nah, pada bagian kedua compressor section ini dari bahasanya kompresor artinya tekanan atau mengkompresikan. Apa yang dikompresikan? Yang dikompresikan yaitu udara yang berasal dari air intake section tadi. Nah, ini dikompresikan sehingga pada saat pembakaran nantinya dapat menghasilkan gas panas yang mempunyai kecepatan yang tinggi, sehingga menimbulkan daya output nantinya pada turbin yang besar. Nah, itu untuk compressor section. Kemudian pada combustion section. Nah, combustion ini artinya pembakaran. Nah, pembakaran apa yang dibakar? Nah, yang dibakar adalah bahan bakarnya dengan fluidanya. Fluida ini ya udara yang tadi yang bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Nah, hasil dari pembakaran ini nantinya adalah energi panas yang akan diubah menjadi energi kinetik dengan mengarahkan udara panas ke transition pitches atau sebagai nozzle-nya. Nah, kemudian yang keempat, turbine section. Nah, pada bagian keempat ini turbine section. Nah, sesuai yang tadi di bagian ketiga combustion section, di mana ada energi mekanik. Nah, di turbin ini energi kinetik tadi yang di bagian ketiga combustion section. Nah, di bagian keempat ini turbine section, energi kinetik tadi diubah menjadi energi mekanik yang nantinya digunakan sebagai penggerak kompresor aksial dan perlengkapan lainnya. Kemudian bagian kelima yaitu exhaust section. Nah, exhaust ini adalah bagian akhir dari komponen utama PLTG, di mana di sini gas yang tadi digunakan akan disalurkan ke saluran pembuangan. Jadi exhaust section ini adalah saluran pembuangan gas, gas sisa yang panas yang keluar dari turbin dari yang keluar dari turbin. Nah, mungkin itu untuk komponen PLTG, di mana bagian komponen utamanya. Itulah tadi komponen utama pada PLTG. Kemudian selanjutnya ada komponen penunjang. Nah, komponen penunjang ini ada 4, ada starting equipment, ada coupling dan accessories, ada fuel system dan loop oil system. Nah, keempat komponen ini memang penunjang, tapi cukup penting juga dalam komponen dalam pengoperasian PLTG. Nah, yang pertama, starting equipment. Nah, starting equipment ini apa? Starting equipment ini ya dari bahasanya starting, jadi berfungsi untuk melakukan startup lah bahasanya, startup sebelum turbin ini bekerja. Kemudian yang kedua, coupling and accessories gear. Nah, coupling dan accessories gear ini gunanya untuk menghubungkan, jadi dia ini sebagai penghubung antara apa yang menggerakkan dan apa yang digerakkan. Nah, jadi itu gunanya untuk coupling dan accessories gear, sebagai penghubung antara apa yang menggerakkan dan apa yang akan digerakkan. Kemudian fuel system. Nah, fuel system dari bahasanya adalah fuel atau bahan bakar. Nah, fuel system ini di dalamnya berfungsi sebagai bahan bakar yang digunakan nantinya. Kemudian loop oil system. Nah, loop oil system ini dari bahasanya adalah oli, sebagaimana oli itu sebagai pelumas. Jadi loop oil system ini adalah berfungsi sebagai sistem untuk melakukan pelumasan
secara kontinu atau berkelanjutan pada setiap komponen turbin gas pada materi ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai komponen PLTG. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham Amri, NIM D0411711314. Nah, dalam persentase pembangkit listrik tenaga gas ini, saya akan menjelaskan bagian tentang prinsip kerja dari PLTG itu sendiri. Nah, adapun prinsip kerjanya yaitu dimulai dari nomor 1 ini, yaitu di mana udara segar ini masuk ke kompresor. Nah, di kompresor ini udara tersebut dinaikkan tekanannya. Pada kompresor ini udaranya itu tekanan udaranya itu sebesar 13 kg per cm kubik. Kemudian setelah melalui kompresor, tekanan udara tersebut akan masuk ke combustion chamber atau ruang pembakaran. Nah, di ruang pembakaran ini tekanan udara yang masuk tadi ke ruang combustion chamber ini akan bercampur dengan bahan bakar. Nah, adapun bahan bakar ini apabila digunakan bahan bakar gas, maka gas tersebut dapat langsung bercampur dengan tekanan udara tadi dari kompresor. Namun apabila menggunakan bahan bakar minyak seperti solar, nah maka bahan bakar tersebut harus dijadikan kabut dulu atau difilter lah, sehingga tidak ada kotoran masuk bersamaan dengan tekanan udara tadi yang berasal dari kompresor. Nah, setelah melalui proses pembakaran di sini, maka menghasilkan gas uap atau gas kering yang akan menuju ke turbin. Nah, di turbin itu gas turbin itu akan mengisi sudu-sudu pada turbin sehingga akan memutar generator sehingga menghasilkan energi mekanik sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Nah, adapun keluaran dari tentunya pada PLTG itu akan menghasilkan gas buangan. Nah, proses selanjutnya setelah gas tersebut mengisi sudu-sudu generator atau menggerakkan generator, gas buangan tersebut akan dilepas pada saluran pembuangan sehingga dapat juga dimanfaatkan gas tersebut menjadi bahan bakar untuk memanaskan air untuk membangkitkan listrik juga menjadi tenaga uap. Pentingnya itu pengefisienan bahan bakar dan tekanan udara. Tentunya di sini bahan bakar itu harus lebih bersih dari kotoran dan udaranya pun juga harus bersih dari kotoran sehingga mempengaruhi efisiensi dari PLTG nanti. Apakah keluarannya memiliki tegangan yang bagus atau tegangannya yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, sekian dari prinsip kerja PLTG yang sederhana ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya akan membawakan materi mengenai operasi dan maintenance pembangkit listrik tenaga gas. Nah, dari sisi operasinya sendiri, pembangkit listrik tenaga gas merupakan unit yang tergolong relatif pendek masa startnya karena
hanya membutuhkan waktu 15-30 menit untuk melakukan startnya. Dan untuk proses startnya itu tidak diperlukan pasokan daya dari luar atau disebut dengan black start, yaitu menggunakan mesin diesel sebagai motor startnya. Nah, dalam operasinya pula ada beberapa PLTG itu yang bisa dioperasikan 10% di atas nilai nominalnya. Nah, namun proses tersebut hanya dapat dilakukan dalam waktu 2 jam. Adapun dari segi pemeliharaan PLTG, waktu pemeliharaan PLTG itu antara 4.000 sampai 5.000 jam kerja, atau makin sering PLTG di start atau stop, maka makin pendek pula usia pemeliharaannya. Contoh begini, apabila PLTG belum mencapai operasinya itu 4.000 jam, tapi jika jumlah setnya sudah lebih dari 300 kali, maka PLTG itu harus melakukan maintenance atau pemeriksaan. Nah, saat dilakukan pemeriksaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, apalagi bagian-bagian yang terkena suhu panas, karena suhu kerja dari PLTG itu ialah 1300 derajat Celcius. Nah, contohnya itu seperti ruang bakar, saluran gas panas, sudut-sudut turbin. Nah, bagian-bagian itu yang biasa mengalami keretakan yang perlu diperbaiki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Ramli dengan NIM D041171304. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami mengenai kelebihan dan kekurangan dari PLTG itu sendiri. Nah, oke. Di sini ada kelebihan PLTG. Yang pertama ialah ringan. Nah, PLTG sendiri itu ringan dalam artian lebih ringan dibanding dari pembangkit-pembangkit yang lainnya, karena komponen dari PLTG sendiri tidak serumit dibandingkan PLT, pembangkit listrik tenaga uap atau PLT yang lainnya. Yang kedua, kelebihan dari PLTG yaitu waktu start yang sangat singkat, yang relatif singkat maksudnya, di mana PLTG membutuhkan sekitaran 10 sampai 30 menit untuk bisa beroperasi atau menghasilkan listrik mulai dari keadaan diam. Kemudian, tidak memerlukan air pendingin. Nah, di sini PLTG sendiri tidak seperti pembangkit listrik lainnya seperti PLT panas bumi yang membutuhkan pendingin. Yang keempat, masa pembangunan yang 1-2 tahun. Maksudnya di sini relatif singkat juga pembangunannya. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa PLTG itu komponennya tidak serumit dibandingkan dengan pembangkit listrik yang lainnya. Kemudian murah. Murah di sini artinya biaya untuk membangun PLTG itu murah. Kemudian yang keenam, dapat ditempatkan di segala lokasi. Di sini maksudnya dapat ditempatkan di segala lokasi itu maksudnya tidak seperti dengan pembangkit listrik tenaga uap yang harus ditempatkan di pantai atau yang dekat dengan laut, karena PLTG itu dapat dibangun di tempat yang jauh dari laut atau di tempat-tempat yang efisien lah untuk dibuat di situ. Kemudian yang ke-7 ialah keandalan yang tinggi.
karena alat bantunya sedikit sehingga kemungkinan kerusakan juga kecil. Nah, di sini sebenarnya kelebihan PLTG yaitu keandalannya yang tinggi, yang maksudnya dapat dibutuhkan setiap saat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk start dari engine PLTG sendiri relatif singkat, jadi sehingga ketika tidak diminta-minta terjadi blackout di suatu daerah, PLTG dapat mensuplai listriknya seperti itu. Nah, kemudian bisa diremote atau dikendalikan dari jarak jauh. Nah, PLTG sendiri itu saya pernah membaca bahwa PLTG, suatu daerah yang disuplai oleh PLTG, pada suatu saat itu PLTG-nya lagi tidak bisa dihidupkan, sehingga karena terjadi sistem error di engine-nya. Namun, engineer dari PLTG tersebut bisa menghidupkan atau mengendalikan PLTG dari jarak jauh menggunakan Human Machine Interface atau HMI yang membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk menyelesaikan masalahnya. Mulai dari mengidentifikasi masalah, problem solving, hingga menjalankan mesin tersebut. Yang terakhir itu memungkinkan dipasang secara mobile. Nah, yang di sini dikatakan bahwa PLTG itu bisa dikendalikan dari jarak jauh. Seperti itu kelebihan dari PLTG. Nah, di sini kurang lebih kelebihan PLTG itu ada 9. Selanjutnya, kita akan melanjutkan di sini kekurangan PLTG. Saya hapus dulu. Oke. Kekurangan PLTG di sini ada 6. Yang pertama, efisiensi rendah sekitaran 25-32%. Jadi maksudnya di sini apabila gas yang kita beri itu 100, hanya yang bisa dikonversi oleh PLTG menjadi listrik maksimal sekitaran 32. Di situ efisiensinya masih sangat rendah karena di bawah 50% dan bahkan di bawah 80%. Kemudian umurnya pendek. Nah, di sini maksudnya umurnya pendek, yaitu umur penggunaan dari PLTG itu relatif singkat, tidak dibandingkan dengan pembangkit listrik yang lainnya seperti tenaga uap, panas bumi, atau geothermal. Yang ketiga, daya mampunya sangat dipengaruhi oleh kondisi udara atmosfer. Nah, seperti kita ketahui bahwa PLTG ini berfungsi atau cara kerjanya seperti pembakaran pada motor sendiri yang membutuhkan udara untuk membakar gas, kemudian dikonversi menjadi energi gerak yang akan menggerakkan generator. Nah, dalam mengubah gas tersebut menjadi pembakaran, di situ dibutuhkan udara yang dicampur dengan gas, kemudian terjadi pembakaran yang akan menggerakkan berubah menjadi gerakan mekanik yang akan menggerakkan nanti generator. Kemudian biaya pemeliharaannya mahal karena harga di sini sudu-sudunya di sini maksudnya ialah komponen-komponennya yang tinggi atau mahal. Dibandingkan lagi bahwa PLTG itu di maintenance secara rutin seperti pembangkit listrik yang lainnya setelah kurang lebih
5.000 sampai 10.000 jam pemakaian. Nah, apabila ada komponen yang rusak, itu biaya pengadaan komponen atau suku cadangnya itu mahal. Kemudian kapasitasnya kecil, maksimum sekitaran 200 megawatt. Nah, maksudnya di sini ialah daya yang dihasilkan dari PLTG itu relatif rendah dibandingkan dengan PLTG, maksudnya pembangkit listrik yang lainnya, karena hanya mampu maksimal menghasilkan 200 megawatt. Kemudian, harga bahan bakar tinggi karena memerlukan bahan bakar kualitas tinggi. Nah, seperti yang dijelaskan atau prinsip kerja dasar dari PLTG itu menggunakan gas, sehingga untuk menghasilkan listrik membutuhkan gas yang kualitasnya tinggi, sehingga mampu untuk membuat pembakarannya sempurna dan menghasilkan listrik yang dapat diandalkan juga. Nah, seperti itu penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan PLTG. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasriadi dengan NIM D04117118. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh PLTG yang ada di Indonesia. Jadi contoh yang kami dapat jelaskan, terdapat dua contoh PLTG yang ada di Indonesia. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga gas Sambera yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi PLTG ini berkapasitas 2 kali 20 megawatt yang dapat menyuplai listrik pada daerah di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Balikpapan, Samarinda, dan sekitarnya. Selanjutnya, yaitu pembangkit listrik tenaga gas uap yang ada di Sengkang atau PLTGU Sengkang di Provinsi Sulawesi Selatan. PLTGU Sengkang ini merupakan PLTGU yang berkapasitas 180 megawatt yang menyuplai dan tergabung dalam sistem interkoneksi Sulbaksel atau Sulawesi bagian selatan yang menyuplai listrik di Sulawesi bagian selatan. PLTGU Sengkang ini berada di Kabupaten Wajo. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi kita kali ini, yang pertama, pembangkit listrik tenaga gas merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan gas untuk memutar turbin dan generator. Jadi turbin dan generator adalah dua benda yang satu porosnya sama. Jadi ketika turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Sehingga saat generator gas berputar, maka akan menghasilkan listrik. Jadi generator turbin gas tersusun atas komponen-komponen utama seperti air intake section, compressor section, combustion section, turbine section, dan exhaust section. Kelebihan PLTG yaitu ringan, waktu start yang relatif singkat, tidak memerlukan air pendingin, masa pembangunan yang kurang lebih 1-2 tahun, dan murah dalam investasinya. Selanjutnya dari kekurangan dari PLTG yaitu efisiensi yang rendah. Jadi efisiensi yang dihasilkan oleh PLTG ini berkisar 25-30% dengan umur yang pendek serta daya mampu yang sangat dipengaruhi oleh kondisi udara atmosfer. Biaya pemeliharaan mahal karena harga sudu-sudunya yang tinggi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.